Kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari Minggu 14 Juni tahun 2020 kami boleh berhimpun bersama-sama di rumah kami masing-masing memuji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapak, firman-Mu boleh ditanamkan di dalam hati kami yang siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini khotbah akan saya beri judul Kenapa Saya Tuhan? Atau bahasa Inggrisnya Why Me Lord? Atau bahasa Sundanya Kunaon kedah abdi Gusti? Atau bahasa Bataknya Boasa ahu debata. Ada sebuah buku cetak yang berisi kumpulan-kumpulan berbagai kejadian yang langka yang menimpa seseorang atau sekelompok orang. Di dalam catatan itu ada ditulis, ada satu di antara 1 juta orang pernah disambar petir. Ada juga 1 dari 25.000 orang mengalami gangguan kesehatan yang disebut dengan sindrom patah hati, diakibatkan goncangan dan kehilangan yang besar. Pengalaman-pengalaman tidak masuk akal juga dicatat dalam buku itu dan menyimpan pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana jika kita menjadi salah satu yang mengalaminya? Ayub boleh saja berkata kepada Tuhan, "Kenapa saya Tuhan?" Allah sendiri berkata tentang Ayub di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Allah sendiri mempromosikan Ayub di depan banyak pihak. Jika diumpamakan barang, Ayub itu tahan banting, tidak mudah retak apalagi pecah. Jika berdebu atau menjadi kotor, sangat mudah dibersihkan dan akan terlihat baru kembali. Kita tahu bahwasanya seseorang apabila melanggar sebuah ketetapan atau melanggar sebuah hukum, maka dia akan kena sanksi atau disiplin. Tetapi Ayub justru dipilih untuk mengalami serentetan penderitaan yang tidak masuk akal, dan dia tidak ada salah. Jika ada yang sakit atau menderita di antara kita, biasanya kita akan melakukan beberapa perkara ini. Yang pertama, kita akan periksa diri. Apakah ada kesalahan kita sendiri? Contoh, kita sedang batuk pilek, namun kita sengaja bermain-main hujan, yang akan menjadi lebih sakit, lebih parah lagi sakit kita. Atau kita akan berdoa atau minta didoakan. Mana tahu ada serangan dari si jahat. Apakah ada orang santet kita, pelet kita, kita diguna-gunai dan sebagainya. Atau atas seizin Tuhan, semua penderitaan itu terjadi supaya iman kita bertumbuh, meningkat, supaya iman kita menjadi dewasa, tidak tinggal bayi atau kanak-kanak. Dari semua manusia di dunia, Ayublah yang paling berhak
menuntut jawaban dari pertanyaan, "Mengapa saya, Tuhan?" Di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 20a, di situ ditulis sedemikian. "Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap Engkau, ya penjaga manusia?" Lalu dijawab di ayat 20 bagian B, "Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku?" Ketika kita membaca kitab Ayub pasal demi pasal, dari pasal 1 sampai yang terakhir pasal 42, menunjukkan kepada kita derita dan sengsara yang dialami oleh Ayub. Untuk kita semua juga memahami pertanyaan, kenapa harus saya mengalami penderitaan itu? Melihat bagaimana seorang hamba Allah yang baik, penuh belas kasihan, justru mengalami penderitaan dan kebingungan, itu ditulis dari ungkapan-ungkapan Ayub di dalam pasal yang ke-25. Juga kita bisa belajar bahwa tidak selamanya hukum tabur tuai berlaku. Kita mengenal ada hukum apa yang kita tabur itu pun akan kita tuai. Menabur apakah Ayub sehingga dia menuai begitu banyak kesengsaraan penderitaan? Ada juga bagaimana di pasal 1 dituliskan latar belakang tentang kekacauan yang dimulai oleh si iblis itu sendiri. Tetapi di ayat-ayat terakhir justru ada ucapan-ucapan penutup dari Tuhan, yang nantinya Tuhan akan menyerahkan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Kitab Ayub memberikan alasan bagi kita untuk hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Jika kita merasa diperlakukan tidak adil oleh dunia, oleh pihak lain dan sebagainya, jangan lari. Biarlah kita tetap bertahan. Karena di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 di situ dituliskan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi rupanya sekian ratus tahun yang lalu juga sudah ada kebiasaan beberapa orang untuk meninggalkan kebaktian-kebaktian. Ketika ada masalah, maka orang-orang tersebut sengaja menjauhkan diri dari pertemuan dengan saudara-saudara seiman lainnya. Tetapi ayat tadi dikatakan justru kita jangan menjauhkan diri, karena kita masih membutuhkan nasihat orang-orang, kita masih membutuhkan dukungan doa dari orang-orang. Ketika kita berhimpun bersama-sama, misalnya di dalam ibadah raya, di situ kita memuji Tuhan bersama-sama, di situ ada perjamuan kudus bersama-sama. Baik pihak Katolik, Protestan, Pantekosta, Karismatik mengadakan perjamuan kudus, duduk sehidangan dengan Tuhan. Jarak waktunya berbeda-beda. Ada yang setiap bulan sekali, ada yang 1 kali dalam 3 bulan, ada yang tiap minggu, bermacam-macam. Nah, dan ketika kita ada di dalam suatu permasalahan, kita harus yakin bahwa masih ada pengharapan di dalam kegelapan. Atau istilah lain, God is still on the throne. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan Allah semesta alam itu masih duduk di tahtanya, masih duduk di singgasananya. Artinya dia masih mengontrol, masih mengendalikan langit dan bumi, termasuk diri kita masing-masing. Saya mengambil sebuah contoh. Ada seorang murid Seapin. Ini perkiraan 3-5 tahun yang lalu. Waktu itu di kampus Seapin dibagi 5 rayon. Masing-masing rayon terdiri dari 15 orang. Dan ketika beachstone pagi, masing-masing rayon ini dibagi. Ada yang di rumah dosen mana, ada yang di mana dan sebagainya. Dan saya dengan Bapak Nehemia pimpin beachstone paginya tiap hari
dari Senin sampai Jumat di gereja. Jadi jam 4 pagi saya sudah bersiap-siap berjalan kaki dari kampus menuju gereja. Ada satu rayon berbitston di sana. Nah, ada seorang siswa, dia diisi oleh ada apa-apanya, diisilah badannya. Dan kemudian dia di kampus ini sudah didoakan oleh pembinanya, pembina rohaninya, kakak rohaninya. Tetapi belum mau terlepas. Nah, suatu waktu Tuhan memberikan sebuah penglihatan dan ujung-ujungnya Tuhan berkata, aku akan membebaskan anak ini. Terus saya katakan, iya, di kampus dia sudah didoakan beberapa kali. Berarti Tuhan mau lepaskan dia di kampus. Karena waktu belajar dan sebagainya dia lebih banyak di kampus daripada di gereja. Cuma 1 jam suatu pagi untuk Bitston. Tapi Tuhan menjawab, tidak Helena, dia akan dilepaskan di gereja ini. Dan betul, suatu hari Kamis kalau tidak salah, pagi-pagi saya begitu rupa tergerak dan saya katakan penglihatan yang saya pernah lihat mengenai dirinya, yaitu Tuhan Yesus ada di salib di sini, di tengah-tengah lapangan kampus ini, dan darahnya mengucur begitu rupa. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, untuk anak itu seorang aku rela mati disalib lagi. Saya sampai menangis, masa segitunya Tuhan, ini anak kok gak mau bertobat, dia gak mau lepaskan, ada sesuatu yang pernah masuk ke tubuhnya. Akhirnya di gereja hari itu saya katakan lagi dan saya ucapkan penglihatan itu, dan siswa ini di tengah-tengah lalu dikerubuti oleh siswa-siswi teman-teman satu rayonnya. Lalu kami berdoa, menengking dan sebagainya. Akhirnya dia berteriak sakit. Dan dia bilang dia sendiri mendapatkan penglihatan dari kelima jari tangannya ngucur keluar cairan yang berwarna hitam. Disitulah kami tahu sudah lepas. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Bapak Nehemia segera lari ke atas ke pastori, lalu turun lagi, dia bawa perjamuan anggur ya di cup kecil dengan roti begitu. Lalu dengan nyanyi berdoa lagi, kami kasih siswa tadi itu perjamuan. Disitulah saya sadar, ketika seseorang dikuasai roh jahat, kemudian sudah diusir keluar, itu berarti kosong. Jangan sampai seperti Alkitab katakan, lalu kalau kosong, maka akan masuk lagi roh jahat 7 kali lebih jahat. Dan kami tidak membiarkan itu terjadi. Jadi ketika dia kosong, roh jahatnya sudah keluar, buru-buru diisi oleh perjamuan kudus, oleh tubuh dan darah Yesus. Nah, kata lain dari perjamuan kudus ini adalah ekaristi, dari kata bahasa Yunani yang artinya mengucap syukur atau berterima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menerima perjamuan, itu tidak sembarangan. Gak boleh kita pikir biasa saja, atau kita anggap itu main-main. Hanya roti seketul kecil dan anggur semangkok kecil saja, apa artinya semua? Sehingga anak-anak kecil juga yang seharusnya tidak, karena mereka belum mengerti, mereka tidak mengerti, kita tidak boleh juga memberikan kepada mereka. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar begitu saja. Karena ketika itu dilanggar, maka perjamuan kudus ini bisa mendapatkan berkat bagi orang-orang yang mengerti. Seringkali perjamuan kudus ini dibawa ke rumah sakit, didoakan dan dikasih minum, kasih makan kepada pasien di rumah sakit, dan mereka akan mendapatkan kekuatan bahkan kesembuhan. Tetapi kalau bagi orang yang tidak layak, tidak mengerti, maka perjamuan itu akan menjadikan laknat bagi dirinya. Dan itu sebabnya kita harus jaga supaya kita semua layak di hadapan Tuhan untuk sehidangan dengan Dia. Bagaimana sebelum kita meminum
darah Kristus dan memakan tubuh Kristus dalam perjamuan kudus itu, yaitu mau tidak mau kita harus menyesali dosa, kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, kita percaya kepada firman-Nya, kita berencana untuk mengubah hidup kita. Kalau toh kita merasa belum mampu, kita minta bantuan dari Roh Kudus. Dan kepada yang lemah iman, kita katakan, Tuhan tambahkan iman kepadaku. Bahkan Yesus sendiri menetapkan di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas, dia menetapkan bagaimana seharusnya perjamuan kudus itu. Ya, contohnya ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan di ayat lain lagi, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka. Semua mereka minum dari cawan itu. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi Yesus berkata, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, itu kita perbuat menjadi peringatan akan kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Bahkan juga di dalam 1 Korintus pasal 11, di situ ada dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri bagaimana tentang perjamuan kudus itu. Maka bisa disimpulkan seperti ini, bahwasanya perjamuan Tuhan itu maknanya menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Perjamuan kudus menyangkut masa lalu adalah peringatan setiap kali kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, itulah peringatan akan kematian Kristus bagi penebusan orang percaya dari dosa dan hukuman. Perjamuan kudus merupakan suatu hal maknanya menyangkut masa kini, yaitu kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Dengan kita memakan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus, kita ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan juga ada pengakuan dari diri kita dan pengumuman kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya kita menerima perjanjian yang baru ini. Juga makna yang ketiga, perjamuan Tuhan, maknanya untuk masa yang akan datang, yaitu perjamuan Tuhan adalah jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan kawin anak domba nanti. Dan juga perjamuan Tuhan ini maknanya untuk masa yang akan datang merupakan tindakan pengharapan akan kedatangan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun keadaan kita seperti ini, kita belum bisa berkumpul bersama-sama seperti biasa di gereja sudah 3 bulan, berarti kita tidak bersama-sama 3 kali perjamuan kudus. Walaupun demikian, tetap di rumah kita masing-masing kita beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, membaca Alkitab, khususnya kepada bapak-bapak sebagai imam-imam bagi keluarganya. Bapak-bapak menjadilah imam, menjadi seperti gembala lah, seperti bapak gembala di rumah keluargamu masing-masing, sehingga kalau dibagikan perjamuan kudus dari gereja, ya bapak-bapak, para suami, jadilah imam memimpin perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ketika ada masalah apapun yang datang, janganlah serta-merta apa kesalahanku, atau kenapa saya Tuhan, kenapa saya harus menderita. Tidak usah terlalu menghakimi diri sendiri atau merasa salah kepada diri sendiri. Semuanya Tuhan tahu, kedaulatan Tuhan. Ya betul, kita koreksi diri, apakah kita sedang ada melanggar ketentuan Tuhan, melanggar firman Tuhan, sehingga kita berdosa dan
ada disiplin, ada koreksian dari Tuhan, ada teguran melalui sakit, melalui penderitaan yang lain. Namun ketika kita sudah periksa, kita buka di terangnya Tuhan, mungkin ada yang tersembunyi Tuhan, yang kami tidak tahu bahwa kami sedang melanggar firman-Mu. Namun Roh Kudus mengatakan nggak ada apa-apa. Ya sudah, jangan juga bertanya, kenapa saya begini, kenapa begitu. Tuhan mau mengangkat iman kita, pertumbuhan iman kita menjadi makin dewasa, tidak kanak-kanak lagi. Maka ketika kita meningkat makin dewasa, kita juga sudah mengerti saja, ya, mengerti, tidak perlu menyalahkan kondisi, tidak perlu menyalahkan situasi sekitar kita, tidak perlu menyalahkan orang lain, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Maka terimalah itu dengan lega hati, bahwasanya Tuhan mengetahui semua. Pada waktunya nanti kita akan mengerti kenapa semuanya itu terjadi. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita main-main. Dalam hal apapun juga, dalam hal kita menghadap Tuhan, dalam hidup kita hari-hari, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan di dalam iman, jangan main-main. Semua ada waktunya, semua ada maksudnya. Tuhan tidak sembarangan memberikan kita ini dan itu. Semua bukan kebetulan, semua ada maksud Tuhan, ada purpose-nya di dalam hidup ini. Jadi itu sebabnya mari kita bersungguh-sungguh lebih-lebih lagi, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang hidupnya sendiri karena keluarga jauh dan sebagainya, atau sedang bertugas, biarlah tetap melekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang. Dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh panik, namun kita dekat dengan Tuhan dan kita selalu merasa tenang. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih firman-Mu ya dan amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tidak berubah. Terima kasih, biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami, agar supaya kami makin hari makin berubah menjadi seperti Kristus. Dan ajari kami untuk makin serius lagi ketika kami menghadap Tuhan, ketika kami berada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tahu sekali waktu keadaan makin membaik dan menjadi normal seperti dulu, dan kami akan bersama-sama beribadah seperti dulu lagi dengan saudara-saudara kami yang lain. Memberkati ya Tuhan, Bapak Gembala, para penatua, memberkati semua jemaat yang ada ya Tuhan, agar supaya dalam keadaan seperti ini pun juga kami tidak mengendorkan diri kami, tapi kami makin maju mendekat dengan Engkau. Karena kami tahu dekat Allah saja kami merasa tenang, dan kami tidak akan terpengaruh oleh keadaan dunia sekitar kami. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami untuk melangkah maju di hari Minggu, seminggu ke depan ini, apapun yang kami lakukan. Anak-anak kami yang bersekolah dari rumah-rumah, dan kami yang berusaha mencari nafkah juga mesti dari rumah-rumah. Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucapkan syukur dan memperalaskan doa permohonan kami ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.